ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita laksanakan masuk ke dalam timbangan amal soleh kita. Dan alhamdulillah kita dimudahkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan disebabkan oleh kehadiran kita di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena ini akan bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, bisa menambah ilmu kita tentang agama kita, bisa meningkatkan rasa kasih sayang sesama kita, dan berbagai macam fadilah-fadilah yang lain yang sudah dinyatakan dan disampaikan oleh Rasul kita yang mulia. Mudah-mudahan semua fadilah itu malam ini bisa kita dapatkan, dan kita berharap semoga nanti kita juga semuanya menjadi orang yang husnul khatimah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita setia berada di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah, tidak menyeleweng, tidak menyimpang. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Sunnatin Nabawiyah. Kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari tema kita, yaitu metode ideal di dalam memahami hadis Nabi. Ada 7 metode yang sudah kita sampaikan. Yang terakhir, pada pertemuan yang terakhir itu yang kita bahas adalah bagaimana kita memahami hadis-hadis Nabi, di mana hadis itu dikaitkan dengan sains, dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ternyata para pakar, para ilmuwan modern itu banyak mengambil landasan ilmunya dari hadis-hadis Nabi. Artinya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad yang lalu, ternyata zaman sekarang ditemukan kesesuaiannya. Benar apa yang disebutkan oleh Nabi
karena itu datang dari wahyu. Beberapa contoh alhamdulillah sudah kita sampaikan, ya seperti persoalan DNA itu diambil dari hadis Nabi. Itu ada pengobatan yang sekarang disebut dengan at-tibbun nabawi, pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu saja diambil dari riwayat-riwayatnya yang hari ini ditemukan atau dipastikan kebenarannya, atau semakin membuat kita yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk pada bagian kedua yang bagian terpenting dari kajian kita, yaitu penyimpangan dalam memahami hadis Nabi. Kalau kemarin itu apa? Metode idealnya, beginilah cara memahami hadis Nabi. Tapi ada nanti beberapa penyimpangan yang terjadi pada saat berinteraksi dengan hadis Nabi. Pada saat berta'amul ma'as sunnah, berinteraksi dengan sunnah. Apakah memahaminya, apakah untuk menetapkan sahih tidak sahihnya, itu semua bagian dari ta'amul, berinteraksi dengan hadis. Ada banyak penyimpangan. Ada 4 penyimpangan yang akan kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah penyimpangan yang datang dari aliran atau kaum liberal. Orang-orang liberal. Bagaimana mereka berinteraksi dengan hadis Nabi? Apa metode mereka? Kesalahan metode pasti akan membuat kesalahan hasil. Yang kedua, kelompok Syiah. Syiah punya metode sendiri pula dalam berinteraksi dengan hadis. Bahkan apa yang dimaksud dengan hadis saja mereka punya definisi. Yang ketiga, nanti kita akan membahas penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok sufi. Kelompok sufi adalah kelompok yang banyak penyimpangannya dalam berinteraksi dengan hadis. Hal-hal yang tidak pernah datang dari Nabi mereka buat. Karena kesalahan dari metode. Bisa kesalahan pada metode memahami, atau kesalahan dari metode menetapkan kebenaran kesahihan sebuah hadis. Nah, nanti beberapa poin akan kita bahas satu persatu, bukan malam ini. Malam ini tentu saja akan kita ambil pada poin yang pertama. Tapi luar biasa penyimpangannya. Bahkan keyakinan orang-orang sufi yang mengaku bisa ketemu langsung dengan Nabi itu berpengaruh besar terhadap hadis-hadis yang mereka pegang. Walaupun hadis itu dhaif atau palsu, tapi pertemuan dia dengan Nabi mengatakan bahwa Nabi itu bilang hadis itu sahih, berarti hadis itu sahih. Meskipun sebenarnya hadisnya adalah dhaif atau bahkan palsu. Yang dipegang adalah hasil pertemuannya dengan Nabi itu. Ini menghapus ilmu-ilmu hadis yang ada sekarang, jadinya tidak perlu lagi ada. Jadi kalau kita mau tahu hadis Nabi, ya tanya saja langsung sama Nabi. Pergi ke kubur Nabi atau baca selawat sekian kali, nanti hadir Nabi. Itu ada pada kalangan orang-orang sufi. Tentu saja tidak semuanya, tetapi itu sudah menjadi pengetahuan banyak orang dalam persoalan itu, karena bisa kita baca pada buku-buku atau referensi mereka. Dan yang terakhir nanti kita akan coba melihat penyimpangan yang datang dari kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori aliran kalam. Aliran kalam itu ada aliran-aliran dalam agama, mereka bergelut atau memikirkan, pemikirannya itu beredar pada hal-hal yang sifatnya ketuhanan, yang hubungannya dengan Allah. Bagaimana sifat Allah, di mana Allah, Al-Quran itu kalam Allah, makhluk atau tidak makhluk, itu perdebatan yang mereka lakukan.
persoalan iman, persoalan teologi, di mana mereka menganalisanya dengan akal. Ini saja sudah tidak cocok sebenarnya, karena masalah gaib bukan sesuatu yang mesti diakal-akali. Masalah gaib harus kembali kepada nas, baru nanti akal ikut nas. Jangan kebalikannya. Dianalisa dulu pakai akal, lalu dicarikan nas. Ketika ternyata berlawanan dengan akal, pada akhirnya nas bisa ditolak. Inilah penyebab mereka menolak beberapa sifat yang tak pantas menurut mereka diberikan kepada Allah, karena itu hanya pantas pada makhluk. Jadi ada banyak penyimpangan. Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, itu semua adalah bagian dari Ahlul Kalam, di mana masing-masing mereka telah melahirkan kesalahan-kesalahan dalam akidah yang mesti untuk diluruskan. Inilah nanti yang akan kita bahas 4 bentuk penyimpangan: liberal, Syiah, Sufi, dan Ahlul Kalam. Untuk malam ini insyaallah kita bahas pada bagian yang pertama dari kelompok liberal. Maka dikenallah istilah Islam liberal. Sebetulnya menyematkan kata liberal pada Islam itu saja sudah tidak cocok. Dari mana tidak cocoknya? Karena liberal itu identik dengan kebebasan. Liberal itu identik dengan kebebasan. Liberalisasi, upaya untuk berpikiran bebas seperti itu. Sementara Islam identik pula dengan ketaatan dan ketertundukan kita kepada satu aturan. Apa arti Islam? Islam bima'na al-istislam. Bagaimana kita berserah diri, al-khudu' wal-inqiyad, menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kita. Di satu sisi Islam identik dengan tunduk, sementara liberal identik dengan kebebasan. Menyandingkan, menggabung dia menjadi satu istilah itu sebenarnya sudah tidak tepat. Islam liberal. Gimana mau jadi Islam yang baik kalau mau liberal? Kalau liberal aja lah, kalau bebas aja lah, tidak usah bawa nama Islam. Jadi kenapa kita harus mengkajinya? Kenapa kita harus mengkritiknya? Karena dia membawa nama Islam. Kalau sudah dibawa nama Islam, tentu saja kita berkewajiban untuk meluruskannya. Andaikan ada orang ngaku-ngaku nabi umpamanya, tapi bukan untuk nabi agama Islam, kita peduli enggak? Enggak perlu kita pedulikan. Tapi kalau dia ngaku-ngaku nabi dan membawa Islam, berarti perlu untuk diluruskan. Karena nabi kita sendiri bilang la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudah saya. Nah, tiba-tiba ada orang sekarang ngaku-ngaku membawa satu ajaran Islam dan ngaku-ngaku dia diangkat oleh Jibril menjadi nabi. Berarti kita perlu untuk meluruskan. Tapi ketika dia datang bawa ajaran baru yang tidak ada hubungannya sama Islam, lantaklah. Karena tidak ada pengaruh sama keyakinan kita sama Islam. Oleh karena itu mengkritik Islam liberal itu menjadi satu keharusan. Karena memang pemikiran-pemikiran yang mereka lontarkan itu pemikiran-pemikiran yang sangat bertentangan dengan yang sebenarnya dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut tokoh liberal Indonesia sendiri, Islam liberal kalau untuk di Indonesia itu berkembang mulai munculnya pada tahun 50-an. Jadi muncul pada tahun 50-an. Tapi berkembangnya pada tahun 80-an. Itu baru mulai. Ada tokoh seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi presiden kita itu dianggap sebagai tokoh liberal karena banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Kalau kita bicara sama orang-orang yang pro dia, mereka sangat setuju itu kita yang disalahkan. Ente aja yang belum sampai akal ente ke pemikiran dia katanya.
Kalau seandainya kita coba kritik deh, kita yang disalahkan berarti akal kita belum sampai kepada apa yang sudah disampaikan, apa yang dia sudah sampai. Dan pesat juga perkembangannya di tangan tokoh-tokoh yang puber pemikiran. Kalau saya mau mengistilahkannya puber pemikiran. Kalau puber pemikiran itu kan semua mau dibuat yang cari perhatian terus dia. Nah, seperti Ulil Absar Abdullah, Lutfi Syaukani, itu tokoh-tokoh Islam liberal yang ada di Indonesia. Mereka lah yang mengembangkannya dan membuat satu organisasi namanya JIL. JIL itu apa? Jaringan Islam Liberal. Ketika saya coba ikuti tema-tema diskusi mereka, satu saja tema diskusinya, tidak ada yang lain. Inti dari diskusinya adalah kritik Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Kalau ditanya lah mereka bagaimana cara mengembangkan remaja masjid, tidak ada tuh. Bagaimana cara mengentaskan kemiskinan, tidak akan ada mereka diskusikan. Tapi tema diskusinya apa? Kritik Quran, Sunnah. Itu aja. Dikarenakan fokusnya pada kritik Quran Sunnah, ya akhirnya kerjanya mengkritik apa yang ada dalam Al-Quran. Saya sebutkan beberapa contoh pemikiran yang dianut oleh orang-orang liberal. Di antaranya, sesungguhnya jilbab atau hijab bagi wanita muslimah bukanlah sebagai satu kewajiban, tapi itu hanyalah sebagai budaya yang datang dari Arab. Jilbab itu hanyalah budaya, bukan sebagai sebuah kewajiban. Nah, contoh pemikiran yang lain. Ahlul kitab itu bukanlah sebuah istilah yang hanya untuk Yahudi dan Nasrani saja, tetapi masuk ke dalamnya semua agama-agama yang ada di dunia yang memiliki kitab yang mereka anggap suci. Jadi kan ada ahlul kitab. Kenapa dalam kitab-kitab tafsir kita menemukan ahlul kitab itu ya al-Yahud wa Nasara? Karena mereka punya kitab samawi, kitab yang memang diturunkan dari langit sana oleh Allah. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur sebelumnya pada Nabi Daud. Itu semua bagian dari ahlul kitab, karena ada kitab samawi. Ahlul kitab itu orang yang memiliki kitab. Nah, oleh orang-orang liberal, ahlul kitab itu bukan hanya itu, tapi semua agama yang ada di muka bumi ini yang mereka memiliki kitab yang mereka anggap suci. Apakah kitab suci yang dimiliki oleh orang-orang Buddha itu datang dari langit sana? Apakah kitab suci yang dimiliki oleh orang-orang Hindu itu diturunkan dari langit sana? Tidak. Tapi bagi mereka itu, karena mereka sebut sebagai kitab suci, berarti mereka adalah ahlul kitab. Karena ada nanti konsekuensinya, konsekuensi pemikiran itu ada nanti. Apa konsekuensinya? Ketika Al-Quran membolehkan nikah dengan ahlul kitab, berarti bolehlah nikah dengan semua yang punya kitab-kitab suci tadi. Kan ada halal perempuan mereka, halal pula sembelihan ahlul kitab. Kan itu dalam Quran. Memang ada hukum seperti itu. Sahabat-sahabat dulu banyak yang nikah dengan perempuan-perempuan Yahudi karena Al-Quran membolehkan secara hukum. Tapi kalaulah ahlul kitab itu dipahami secara umum, semua yang punya kitab, berarti tidak ada lagi halangan untuk menikah dengan wanita agama apapun, karena masing-masing agama punya kitab suci. Ini yang ingin dikembangkan dalam hukum pernikahan yang ada di Indonesia, bahwa nikah tidak lagi dibatasi dengan satu agama saja. Mau nikah dan wanita mana saja, yang dipandang bukan lagi agama, tapi dia sesama manusia atas nama hak azazi. Bahkan lebih parah lagi dari itu, tidak lagi sekedar boleh dan agama yang lain, boleh sejenis, ingin pula itu untuk disetujui. Jangan sampai hendaknya ketuk palu itu dibolehkan nikah dengan yang sejenis itu, LGBT itu. Tapi upaya itu ada terus, karena memang tujuannya adalah merusak Islam atau merusak masyarakat
Indonesia yang kebanyakan mereka adalah Muslim. Jadi banyak memang soal-soal pemikiran-pemikiran agama yang muncul dari mereka karena memang liberalnya itu kebebasan mereka di dalam berpikir, termasuk dalam memikirkan pemahaman agama. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis dicobalah untuk dipahami dengan kemampuan akal yang mereka punya. Nah, ini salah satu dari kesalahan mereka nanti. Bahkan orang-orang liberal itu mengatakan bahwa akal itu Rasulullah fil ardi. Akal itu utusan Allah di muka bumi ini. Kalau sekedar Rasul yang namanya Muhammad, dia kan sudah wafat. Sementara masalah ada terus. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Utusan yang resminya sudah wafat. Nah, datanglah kaidah yang mereka buat, akal itu utusan Allah di muka bumi. Berarti bisa menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi. Cuma kalau dibawa kepada apa yang ada di dalam Islam, maka memang terus terang banyak sekali hal-hal yang harus dikritisi dari apa yang diyakini oleh orang-orang liberal itu. Baik, coba kita lihat beberapa penyimpangan mereka dalam berinteraksi dengan hadis. Di antaranya adalah yang pertama, mereka mempersempit ruang keteladanan terhadap Rasul. Apa maksudnya? Yang kita pahami Rasul itu sebagai seorang utusan Allah yang memang untuk kita tauladani. Itu yang seharusnya ada di pikiran kita. Tetapi oleh orang-orang liberal memandang pada diri Nabi Muhammad SAW itu lebih besar memandang dari sisi kemanusiaannya, bukan dari sisi Rasulnya. Mereka hanya memakai sepenggal ayat saja. Apa ayatnya? Qul innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Kalau berhenti sampai di situ, berarti Rasul hanya manusia biasa sama seperti kita. Oleh karena itu, mereka memandang banyak yang datang dari Nabi itu bukan sesuatu yang bersifat tasyri'. Karena dia manusia biasa. Padahal ujung ayat itu kan masih ada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Diberikan wahyu kepada saya. Oleh karena itu, Nabi kita punya dimensi sebagai manusia biasa. Iya. Tetapi Nabi kita walaupun seorang manusia biasa, ada dimensi langitnya, ada dimensi ilahinya. Ada dimensi di mana dia diberikan wahyu dan wahyu itu untuk kita ikuti. Maka sedikit saja hal-hal yang bersifat tasyri' oleh mereka yang datang dari Nabi. Karena kebanyakan mereka menganggap itu Nabi sebagai manusia biasa. Ada memang beberapa hal nanti hal-hal yang datang dari Nabi memang bukan untuk tasyri', itu sudah kita bahas. Tetapi itu jumlahnya sedikit, bukan itu yang mendominasi. Ada hal-hal yang datang dari Nabi itu hobinya Nabi, sehingga tidak pun kita ikuti tidak mengapa. Betul ada, tapi jangan melebihi porsinya. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana cara kita tidur, Nabi menganjurkan tidur untuk rusuk sebelah kanan, kemudian minum pakai tangan kanan, itu bagi mereka itu soal kemanusiaan. Itu soal di mana bukan untuk ditaati, karena dia memandang Nabi itu basyarun mithlukum. Ini kesalahan pertama. Jadi mempersempit ruang keteladanan. Kalau kita tengoklah cara bagaimana para sahabat dulu, luar biasa bagaimana mereka ingin melakukan meskipun sekali asal pernah dilakukan Nabi tanpa memandang apakah itu tasyri' atau tidak tasyri'. Kayak Abdullah ibnu Umar umpamanya, anaknya Umar bin Al-Khattab. Asal ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi
tanpa melihat dari sisi tasyri' tidak tasyri'nya. Dia ingin mencoba untuk melakukan meskipun satu kali. Gitulah keinginan mereka untuk mencontoh dan mentauladani Nabi. Nah, kalau dipersempit, hilang semangat kita untuk mentauladaninya. Hilang. Itulah soal jilbab aja bagi mereka itu ada tradisi. Itu perintah agama dalam Al-Quran kan jelas. Ada pula yang mengatakan kan disuruhlah Nabi yang diminta kulli azwajika wa banatika, perintahkan kepada anakmu, istrimu untuk menutup pakaiannya, untuk menjaga pandangannya. Apa pula kata mereka? Itu kan hanya untuk keluarga Nabi. Karena Nabi yang diperintahkan kepada istri-istri dan anak-anaknya. Gitulah mereka. Jadi kalau soal jilbab yang sudah nyata-nyata terang hukumnya, lalu mereka anggap sebagai tradisi Arab atau kebudayaan Arab yang bukan untuk sesuatu yang ditaati. Kalau sudah berani untuk berkeyakinan seperti itu, akan lebih jauh lagi dia meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Soal warisan umpamanya, apakah itu untuk sesuatu yang ditauladani atau tidak? Soal warisan, apakah memang hanya harus seperti itu atau kita boleh saja sekarang untuk membagi-baginya sesuai dengan yang kita anggap maslahat? Tentu saja tidak, karena Al-Quran turun menjelaskan, bahkan angka-angka dalam soal warisan langsung Allah yang menentukan. Tidak dibiarkan Nabi membagi-bagi, Allah yang langsung, yang 1/2 ini, yang 1/4 ini, yang 1/8 ini. Suami kalau ada anaknya 1/4, kalau tidak ada anaknya jadi setengah. Allah yang langsung membagi, menetapkan angka itu. Karena sulit manusia untuk adil dalam berbagi. Kalau disuruh manusia untuk membagi sendiri-sendiri, dia akan cari dulu bagian dia, setelah itu baru bagi untuk selamatkan dulu untuk dia, baru dibagi untuk yang lain. Tapi ketika Allah yang langsung membagi, disitulah keadilan. Nah, jadi mempersempit ruang keteladanan. Kita tidak menolak adanya hal-hal yang sifatnya jibilli. Jibilli itu artinya adalah sesuatu yang memang itu bagian dari kebiasaan Nabi yang tidak menjadi tasyri', itu ada memang dalam agama. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Perkara-perkara dunia ada. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dengan urusan agama kalian. Nabi sendiri yang bilang seperti itu. Tetapi janganlah menganggap nanti masalah yang sebenarnya bagian dari agama dianggap juga itu bagian dari persoalan dunia. Disitulah kebebasan yang nampak pada mereka sehingga menimbulkan kesalahan demi kesalahan. Yang kedua, berbeda teori liberal dalam menentukan kesahihan hadis ketimbang ulama-ulama salaf dulu. Memang tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Tidak bisa dibandingkan. Masa ulama salaf dulu mau dibandingkan sama tokoh liberal? Tidak cocok. Tetapi perlu untuk disampaikan, karena di situ letak kesalahannya. Apa bedanya kalau orang-orang liberal itu dalam menentukan sahihnya hadis memulai kritik itu dari matan. Jadi matan yang dibaca dulu. Ketika matannya itu bertentangan dengan pikiran mereka, padahal hadis nih, tetapi dibaca selintas, matan ini kayaknya tidak cocok ini. Barulah nanti mereka mencari siapa sahabat yang mengambil. Dan ketika tahu sahabat yang mengambil, karena matannya tidak cocok sama pikiran mereka, sahabat ini yang didiskreditkan, yang dicari-carikan kesalahannya. Maka hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita, ketentuan-ketentuan yang ada disampaikan Nabi tentang perempuan, karena banyak yang tidak cocok sama mereka, itu mereka tolak semua. Apa contohnya? Banyak sekali. Di antaranya, tidaklah beruntung satu kaum, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak beruntung satu kaum kalau dipimpin oleh kaum wanita. Ada hadisnya. Hadisnya sahabatnya adalah Abu Bakar Al-Thaqafi. Bagi mereka ini tidak cocok ini.
Tidaklah beruntung satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Kadang dimanfaatkan juga hadis ini kalau datang pemilu untuk menghalangi calon-calon wanita. Dan hadisnya ada memang. Dan bagaimana para ulama membahas? Mereka memandang dari matan dulu, nanti baru dicarikan sahabatnya. Apa contoh hadis lain? Batal sholat seseorang kalau kita sholat lalu lewat di depan kita anjing dan wanita. Ada hadisnya. Maka batal sholat kita. Apa kata orang liberal? Ini hadis ini benar-benar tidak cocok, tidak bisa diterima. Kenapa? Menyamakan perempuan dengan anjing. Kan batal sholat seorang perempuan, batal sholat seseorang kalau seandainya lewat di depannya anjing dan wanita. Ada tidak hadisnya? Ada hadisnya. Jadi mereka bukan mencoba untuk bagaimana para ulama dulu membahas hadis itu, bagaimana maksudnya, apa keterangan yang sesungguhnya, bukan itunya. Langsung mereka nilai sendiri. Akal mereka menilai. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengedepankan semata-mata akal untuk menilai, karena orang lain juga punya akal. Kalaulah kebenaran pemahaman satu nas diserahkan kepada akal, akal siapa yang mau kita pakai? Akal orang liberal? Apakah akal orang sama semua seperti mereka? Tidak. Ada orang lain yang cocok sama akalnya? Tidak ada pertentangan. Nanti dicoba dilihat siapa sumbernya, sahabat mana yang mengambil dari Nabi. Oleh karena itu, yang paling banyak mendapatkan cercaan dari orang liberal itu diantara sahabat adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk diantaranya Ibnu Umar, termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Saqafi. Yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Kenapa demikian? Abu Hurairah itu dicari-carikan nanti tuh sisi kesalahannya. Bukan kesalahan, sisi bagi mereka itu adalah negatifnya. Abu Hurairah kan masuk Islam kan agak terlambat. Dia pada tahun ke-7 setelah perang Khaybar. Hanya 3 tahun bersama Nabi. Setelah itu Abu Hurairah Rasul wafat, dan 3 tahun bersama Nabi itu Abu Hurairah pula yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi. Kira-kira 5.300 lebih hadis yang datang dari Abu Hurairah, jauh melebihi sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi dari awal. Ini kata mereka nih. Oh, berarti ini perlu jadi catatan ini. Masa 3 tahun bersama Nabi, dia pula yang banyak meriwayatkan. Ditambah dengan status sosial Abu Hurairah yang tercatat sebagai orang miskin yang tinggal di Suffah. Ada Suffah namanya, satu rumah dibangun oleh Nabi di belakang rumah dia untuk orang-orang yang rajin dia belajar bersama Nabi, tetapi mereka tidak banyak waktu untuk ke pasar untuk berusaha. Itu jadi catatan mereka. Abu Hurairah ini adalah orang yang malas bekerja, hanya mengandalkan pemberian orang untuk makan. Pokoknya dicari-carikan. Jadi cacatlah Abu Hurairah di mata mereka. Dan alasan yang tadi. Padahal kalau mau jujur, sebenarnya ketika dicela seorang yang namanya Abu Bakar, mungkin akan hilang separuh dari agama kita. Jadi kalau berhasillah ditolak hadis kalau diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berapa banyak hadis yang akan tertolak karena datang dari Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat Abu Hurairah, dalam Sahih Muslim ada riwayat Abu Hurairah. Apa mau ditolak semua? Sementara ulama-ulama salaf mengatakan hadis yang datang pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sepakat mereka untuk menerima hadis. Maka namanya Sahih Bukhari. Kan dua kita itu kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pas di Abu Daud kan bukan Sahih Abu Daud namanya, tapi Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai. Untuk Bukhari Muslim disebut dengan Sahihul Bukhari. Karena memang ulama sepakat mengatakan perkara nanti ada 1-2 hadis yang mereka perselisihkan itu tidaklah menyebabkan
cedera hadis-hadis yang lain itu, rusak hadis yang lain. Itu hanya sebagai pengecualian. Tapi secara umum yang datang dari Bukhari Muslim yang ada pada sahihnya itu disepakati sebagai kesahihannya. Nah gitu cara mereka. Jadi matan dulu baru sanad. Sementara ulama salaf dulu sanad dulu barulah matan. Itu bedanya. Jadi ulama-ulama salaf dulu untuk menentukan hadis ini sahih atau tidak, tengok sanadnya, dari mana datangnya. Apakah orangnya terpercaya atau tidak? Orangnya thiqah atau tidak? Pernah berbohong atau tidak? Oh, enggak. Ketika sanadnya sudah bersih dari semua kesalahan, barulah mereka nanti lihat matannya. Tapi dari awal sudah ada modal untuk menghukumkan sahih. Cuma sahihnya sanad tidak melazimi harus sahihnya matan. Barulah mereka lihat dari sisi matan. Terbalik 100%. Yang ini mengawali dari sanad, sementara orang liberal mengawali dari matan. Jadi sasaran celaanlah sahabat yang namanya Abu Hurairah. Dengan cara-cara seperti tadi itu. Saya waktu S2 di Maroko itu punya dosen liberal. Dan pemikiran liberal beliau saya anggap yang paling parah dari semua yang ada. Beliau mengajarkan mata kuliah ketika itu Al-Isra'iliyat fit tafsir wal hadis. Hadis-hadis Isra'iliyat dalam tafsir dan hadis. Dia punya buku. Apa salah satu pemikirannya? Dia bilang begini, Abu Hurairah itu masuk Islam pada masa Umar. Abu Hurairah itu masuk Islam pada masa Umar. Berarti dia tidak sahabat. Karena yang sahabat adalah Islam pada masa Rasul. Ditulisnya sebuah buku. Buku itu judulnya Aksara Abu Hurairah. Dirasa Naqdiyah. Aksara Abu Hurairah. Menolak bahwa Abu Hurairah itu terlalu banyak meriwayatkan hadis. Tidak yakin dia, kok Abu Hurairah yang 3 tahun sama Nabi tapi paling banyak. Di buku itu dia berikan analisa dia bahwa Abu Hurairah masuk Islam pada masa Umar. Saya bawalah buku itu kepada salah seorang syekh yang ada di Maroko, namanya Syekh Farid Ansari rahimahullah, beliau sudah wafat. Saya bilang, Syekh, kenapa enggak Syekh balas buku-buku seperti ini? Bukankah ini merusak pengetahuan umat Islam? Apa kata Syekh Farid Ansari? Kalau buku seperti ini kita jawab juga, berarti sama bodohnya kita dan dia, katanya. Itu katanya. Saya bawa ke rumah ya. Kan kita bisa jumpa sama syekh-syekh yang ada itu kan. Kenapa enggak dibalas? Kenapa enggak diberikan bantahannya? Itulah jawaban dia. Kalau buku seperti ini kita jawab juga, berarti hanya akan menaikkan pamor dia. Sementara bukunya sangat tidak ilmiah. Ini sampah nih katanya. Apakah Imam Bukhari yang banyak mengambil dari Abu Hurairah dan menghukumkan hadisnya sahih, tidak tahu kalau Abu Hurairah itu Islam pada masa Umar? Seperti yang dia yakini. Tidak tahu kira-kira Imam Muslim bahwa Abu Hurairah, kan dia menolak semua keyakinan itu jadinya kan. Imam Bukhari mengambil hadisnya tentu saja sangat meyakini bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat dan sudah Islam pada masa itu. Maka dia bilang ini sampah, jangan coba-coba dibalas. Kalau dijawab juga sama dengan menaikkan ratingnya. Bukan orang seperti dia yang harus menjawab gitu. Itulah namanya Dr. Mustafa Buhindi. Dr. Mustafa Buhindi. Tidak lama dia ngajar, baru berapa pertemuan, tidak datang-datang. Saya tanya ke kawan, kenapa Syekh itu dokter itu tidak datang-datang lagi? Apa kata kawan itu? Sudah diberikan fatwa sama mahasiswa katanya bahwa Ustadz ini halal darahnya katanya. Tidak datang-datang lagi ke? Tidak datang-datang lagi ke kampus. Karena menurut mahasiswa darahnya sudah halal dengan nyelenehnya pemikiran itu. Oleh karena itu kalau ada tokoh-tokoh liberal bicara tentang hadis, orang-orang Indonesia, saya sangat yakin sekali, tidak ada yang orisinil pemikirannya. Dia hanya mengambil pemikiran dari tokoh-tokoh dari luar. Soal jilbab, soal
Islam moderat, itu ngikut-ngikut aja semua tuh. Karena buku aslinya saya baca di sana. Seperti Ahmad Hanafi, Arkon, Muhammad Arkon, Hasan Hanafi, Muhammad Arkon, itu kan tokoh-tokoh liberal yang pikiran mereka itu diambil oleh orang-orang kita. Tapi orang kita begitu bangganya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi gampang untuk diketahui kesalahannya karena analisanya sangat dangkal. Kayak tadilah, Ahlul Kitab itu bukan hanya Yahudi Nasrani, tapi agama mana saja yang punya kitab suci. Ketika dikatakan kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, masuk Buddha di situ? Tentu enggak kan? Sangat tidak beralasan. Karena yang namanya ahlul kitab bagi mereka-mereka yang memang pernah didatangkan kitab dari langit, itu yang disebut dengan kitab samawi. Masuk waktu? Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu tadi di antara metode orang-orang liberal di dalam berinteraksi dalam memahami hadis atau mendudukkan kebenaran dan kesahihan hadis. Mereka memulainya dari matan. Kalau sekiranya matan itu bertolak dengan hak asasi manusia menurut mereka, atau dengan kesetaraan gender, pokoknya macam-macam lah itu, maka mereka akan tolak matannya. Lalu sahabat yang meriwayatkan itu akan mereka cari-carikan kesalahannya untuk mereka tuduh berbagai macam. Maka yang paling banyak mendapatkan sasaran adalah Abu Hurairah, karena banyak hadis itu datang dari beliau. Padahal menolak Abu Hurairah itu sama dengan menolak separuh dari agama ini. Karena banyak hadis yang diriwayatkan. Oleh karena itu sebenarnya bukan mereka menolak Abu Hurairah, tapi ingin mereka menolak Islam. Termasuk seperti Abu Bakar As-Saqafi. Dia punya riwayat meriwayatkan hadis dari Nabi itu kira-kira 152 hadis yang ada yang termasuk berulang-ulang dari beliau. Kalau ditolak Abu Bakar dengan kelemahan-kelemahan yang mereka sebutkan tadi itu, otomatis akan tertolak pula lah apa yang dia riwayatkan. Padahal ulama-ulama hadis yang lain menghukumkannya sebagai hadis yang sahih. Baik, saya ingin mengakhiri biar kita nanti bisa bertanya jawab. Di antaranya juga adalah orang-orang liberal itu mendewa-dewakan akal dalam memahami nas, dan juga terlalu luas memahami maqasidus syariah. Kalau kita tengok contoh-contoh yang ada, luar biasa, menggelikan, tidak bisa diterima. Ada satu komunitas liberal di Amerika itu minta pindahkan sholat Jumat ke hari Ahad. Jadi sholat Jumat itu dipindahkan ke hari Ahad. Apa alasannya? Karena orang Amerika sibuk-sibuk. Jadi hari Jumat itu mereka tidak sempat untuk datang ke masjid. Percuma aja khatib berbusa-busa menyampaikan pesan agama, sementara yang dengar sedikit. Alangkah maslahatnya kalau dipindahkan pelaksanaannya ke hari Ahad. Itu hari libur, orang banyak santai, dan kemungkinan datang ke masjid lebih banyak. Jadi maslahatnya lebih besar. Ini sangat tidak masuk akal ini. Tidak bisa diterima 1000%. Karena akan merubah banyak hal yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sekarang dalam Al-Quran ada namanya surat Al-Jumu'ah. Terus mau kita ganti jadi surat Ahad. Ada ayat di situ, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah. Sekarang mau kita ganti min yaumil jumu'ah tadi min yaumil ahadi. Berarti merevisi Al-Quran. Di banyak juga orang-orang ingin merevisi Al-Quran, di antaranya liberal juga. Salah satu dari tokoh liberal yang ada di Maroko itu ingin merubah susunan Al-Quran. Enggak seperti yang ada sekarang, tapi dirubah susunannya
sesuai dengan turunnya. Berarti kalau yang pertama turun adalah Iqra, berarti yang pertama dalam Quran harus Iqra. Dia punya proyek itu, sudah mulai dia buat buku itu. Buku pertama dia tulis At-Ta'rifu bil Quran. Saya tahu bukunya itu. Tapi tidak lama setelah itu meninggal dia. Jadi belum jadi proyeknya. Tapi dia sudah punya proyek, sudah disampaikannya pemikirannya itu. Kenapa Quran itu awalnya Fatihah, Baqarah justru adalah Madaniyah. Ali Imran Madaniyah, ini kan Madinah. Kenapa tidak disusun berdasarkan turunnya? Ingin dirubah susunan. Kalau contoh dari itu komunitas liberal Muslim di Amerika, sebaiknya biar maslahatnya banyak, sholat Jumat dikerjakan pada hari Ahad. Ada namanya Habib Bourguiba, itu presiden Tunisia. Tahun 1975 dia punya pemikiran yang nyeleneh. Dilarangnya seluruh karyawan pabrik di perusahaan-perusahaan di Tunis untuk berpuasa di bulan Ramadan. Untuk apa tujuannya? Supaya tidak mengurangi hasil produksi perusahaan itu. Karena kalau puasa mereka akan loyo-loyo semua. Dan itu penting bagi negara. Nah, bolehkah diikuti itu? Dilarangnya untuk puasa. Karena hanya akan menyebabkan kekurangan produksi dari perusahaan itu berpengaruh pada ekonomi negara. Ada pula muncul belakangan pertanyaan, gimana kira-kira jawabannya itu? Boleh enggak satu klub bola kaki kalau ternyata pertandingannya di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa demi membela negara? Jadi bertanding di bulan Ramadan, jangan puasa satupun, biar nama negara bisa. Kalau loyo puasa kan nanti kalau bertanding gimana? Nanti rusak nama negara. Apa pentingnya nama negara kalau urusannya dengan meninggalkan puasa? Dan apakah pasti menang juga kalau dia tidak puasa? Kan enggak kan? Nah itu diantara contoh-contoh pemikiran. Di Indonesia ada dulu satu komunitas pecinta gender. Jadi mereka mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk membuat beberapa poin dalam kompilasi hukum Islam, draftnya. Mereka ajukan draft baru. Karena sudah ada draft lama, mereka ajukan draft baru. Untung tidak diterima. Ketika itu Menteri Agamanya Said Agil Hussein Al-Munawar. Apa isinya? Di antara isinya adalah biar hukum itu terlihat adil, maka laki-laki harus ada iddah. Dan kalau perempuan kan kalau bercerai atau wafat kan ada iddah, ada masa menunggu. Tidak boleh dia menikah langsung, tapi menunggu dulu 3 kali suci kah. Kalau wafat iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki kan enggak, pagi meninggal, sore boleh nikah. Nah, jangankan itu, enggak pun meninggal sudah boleh sudah boleh menikah. Bagi mereka ini tidak adil. Ada perasaan yang tidak terjaga dalam hal ini. Mereka ajukan usulannya bahwa laki-laki harus mengikuti iddah perempuan. Jadi ketika dia bercerai atau ketika wafat istrinya, nunggu dia dulu 4 bulan 10 hari, sebagaimana perempuan juga menunggu 4 bulan 10 hari kalau wafat istrinya. Sudah diajukan, tapi menteri waktu itu Said Agil Hussein Al-Munawar menolak. Ini tidak bisa. Tapi nampaknya mereka tidak berhenti sampai di situ. Ingin tetap diperjuangkan. Karena ada orang hari-hari ini ikut pula untuk membelanya. Bahkan dalam bentuk disertasi, dalam bentuk tesis dan lain sebagainya. Tetapi itu semua adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan atau diterima karena keadilan itu hanya oleh akal mereka saja. Sementara apa yang sudah ditetapkan oleh Allah disitulah letak keadilannya. Nah, itu saya kira ya beberapa contoh bisa kita temukan dalam buku. Tapi intinya ketika orang-orang liberal dengan metode mereka sendiri berinteraksi dengan hadis, ternyata memang melahirkan banyak
penyimpangan. Tidak memberikan ketundukan, cenderung untuk menganggap Nabi sebagai manusia biasa, memandang sisi beberapa poin dalam doktrin-doktrin agama itu saja yang mereka anggap sebagai sesuatu yang harus ditauladani dan ditaati. Adapun sisi yang lain lebih banyak mereka memandangnya dari sisi manusianya, bukan dari sisi Rasulnya. Tentu saja akan berimplikasi pada banyak hal dari hadis-hadis yang beliau sampaikan. Baik, terima kasih. Barangkali masih ada sisa waktu kalau ada yang ingin bertanya. Hakul muslimi alal muslimi, kalau di hadis bang diantaranya adalah sittun, 6. Kalau sittun itu 6. Kan disebutkan itu kan menjenguk saat dia sakit, mengantarkan jenazahnya. Ada beberapa poin itu kan, menjawab salam. Kalau dia salam maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menjawabnya. Kalau dalam hal ini maka perlu kita melihat statusnya. Perlu kita melihat status dari 2 hadis yang ada. Karena kalau ketemu 2 hadis atau lebih bertentangan, maka solusinya ada 3. Sepertinya bertentangan. Tapi kan mustahil datang sesuatu yang bertentangan. Tapi kalau ternyata ditemukan, maka solusinya ada 3. Yang pertama, al-jam'u bainar riwayat. Menghimpun semua riwayat itu, kemudian ambil satu kaidah, i'malul kalam aula min ihmali. Mengamalkan semuanya itu lebih aula daripada mengabaikan salah satunya. Mungkin yang umpamanya dalam persoalan berbuka saat safar, Nabi bilang tidak baik kita puasa saat musafir. Seolah-olah musafir harus berbuka. Tapi hadis yang lain justru Nabi sendiri puasa saat dia safar. Bertentangan enggak tuh? Sepertinya. Tapi ketika digabung, ternyata bagi yang sanggup puasa boleh puasa, bagi yang tidak sanggup lebih baik. Itu namanya mengamalkan kedua hadis. Jadi tidak ada satupun yang ditolak. Cuma satu untuk ini, satu lagi untuk ini. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dengan mencoba untuk menterjih. Kita terjih. Terjih itu ya mana yang sahih, mana yang dhaif. Apakah dua-duanya sahih? Mungkin ada satu yang sahih, ada satu yang ternyata tidak. Kalau memang ketemu seperti itu, berarti yang kita ambil adalah mana yang sahih. Nah, yang ketiga, caranya adalah dengan menasah. Nasah itu maksudnya adalah mungkin yang lebih duluan itu sudah terhapus hukumnya, yang diamalkan adalah yang terakhir. Seperti awalnya dilarang ziarah kubur, tapi ternyata di akhir Nabi menyuruh. Bertentangan enggak tuh? Bertentangan. Satu melarang, satu menyuruh. Nah, ternyata hadis menyuruh itu belakangan datangnya. Maka dia menghapus hadis yang lebih awal. Berarti hukum larangan ziarah sudah terhapus, yang ada adalah anjuran untuk ziarah kubur. 3 itu. Nah, silakan dicoba untuk dianalisa yang manakah kira-kira di antara yang 3 itu
yang tepat untuk riwayat yang tadi sepertinya bertentangan. Atau mungkin saja ada penambahan dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka ada di antara ini lagi-lagi nih pemikiran yang muncul bahwa sesungguhnya rukun iman itu cuma 5. Pernah enggak dengar itu? Lagi-lagi orang-orang liberal yang ada di Indonesia. Udah meninggal dia. Profesor. Rukun iman hanya 5. Karena 5 itu yang disebutkan secara berderet. Adapun al-qadar itu disebutkan pada ayat yang terpisah. Kalau dalam hadis ada 6, tapi dalam Quran tidak ada. Al-Quran hanya menyebutkan 5 secara berturut. Allah, kitab, malaikat, nabi, hari kiamat. Tidak ada qadar. Qadar diambil dari ayat yang lain. Anallah ala kulli syai'in qadir umpamanya, atau yuqaddiru yang berhubungan Allah menetapkan sesuatu liman yasha wa yaqdir, itu ada. Nah, sehingga dimunculkan satu keyakinan bahwa rukun iman hanya 5. Itu tidak bisa ditambah dengan yang lain. Nah, bisa juga hukuk seperti tadi, di sini disebutkan 5, tapi di tempat lain disebutkan 6 untuk menambah. Bisa seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa itu? Muttafaq. Muttafaq alaih itu istilah dalam ilmu hadis untuk menyatakan bahwa riwayat ini disepakati oleh ulama-ulama hadis. Berarti hadis sahih. Disepakati oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai. Karena ada berapa istilah? Muttafaqun alaih, berarti kutubus sittah itu semua menyepakatinya. Ulama-ulama hadis yang lain juga sepakat. Kalau dia bilang rawahu syaikhan, itu hanya Bukhari, Muslim. Riwayat 2 syekh, berarti Bukhari, Muslim. Rawahu arba'ah, kutubus sittah kan 6, 4-nya itu berarti selain Bukhari, Muslim. Diriwayatkan oleh 4 orang, berarti Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Bukhari, Muslim dah. Rawahu al-khamsah 5. Yang 4 tadi tambah Ahmad. Tambah 1 Imam Ahmad. Itu istilah yang masyhur di kalangan ulama-ulama hadis dan di kalangan para pelajar yang menyibukkan diri pada ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Maka muttafaqun alaih, muttafaq itu kan disepakati. Berarti disepakati kesahihannya. Ndak kita ragukan lagi berarti kesahihannya. Muttafaq alaih. Iya. Kalau 2 muttafaq alaih. Kalau memang dua-duanya sahih, berarti itu sebagai penambahan. Berarti yang 5 bukan sebagai batasan. Bukan membatasi hanya sampai bukan membatasi hanya sampai 5 itu, tidak ada hak yang lain. Sementara di hadis ini disebutkan ada 6, mungkin penambahan dari apa yang ada pada hadis yang sebelumnya, yang 5 tadi itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Tapi bahasan kita tidak berat kan? Ringan-ringan saja kan? Ini mencoba untuk membaca pemikiran orang liberal. Bulan depan insya Allah kita coba lihat penyimpangan orang-orang Syiah. Lebih parah lagi penyimpangan orang-orang Syiah, karena mereka punya konsep tersendiri dalam hadis Nabi. Bahkan definisi hadis pun mereka punya definisi yang berbeda dengan ulama Ahlus Sunnah. Kalau ulama Sunnah mengatakan itu dari mereka yang siqah, sementara orang Syiah mengatakan hadis mesti dari imam mereka. Jalur itu mesti dari imam ke imam mereka. Kalau tidak, maka tidak akan ada hadis yang diterima. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, insyaallah bisa menjadi tabungan kita bersama untuk amal saleh. Dan kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.